Aku sudah tahu, kau dan istrimu sering dihampiri mimpi aneh. Kalian melihat Nyimas dan Ki Gede marah. Mereka tidak seolah-olah, tetapi benar-benar ingin membunuh kalian. Badan istrimu habis dibuatnya. Begitu kurus kering kan? Dan kamu mempertanyakan maksud dari mimpi itu? Asal kamu tahu, bukan hanya kalian yang mengalami itu. Sudah berpuluh tahun lalu, orang-orang dihampiri mimpi aneh. Sebelum akhirnya harus meregang nyawa. Kamu tahu, Darsim? Dia dan istrinya tewas tertabrak di perlintasan kereta api. Tepat setelah 56 jam pernikahan mereka. Dan apakah kamu tahu? Sampai berapa tahun lagi aku harus menanggung beban ini? Dari orang-orang, aku dengar Kinarto masih keturunan Ki Gede yang mewarisi ilmu tertentu. Pantas jika ia mengetahui apa yang aku maksud tanpa ditanyakan terlebih dahulu. Ia kemudian meminta hari, tanggal, jam lahir, dan nama ibu kandung kami. Ia terdiam. Mulutnya berkomat kamit. Tak lama, Kinarto terlihat sedang melakukan negosiasi dengan Nyimas dan Ki Gede. Nyimas mengajukan syarat agar orang Bayalangu harus tunduk ke Panguragan. Ki Gede muncul dan tidak terima. Syarat yang kamu ajukan tidak masuk akal, Nyimas. Tidak masuk akal bagaimana? Bukankah kamu telah terbunuh olehku? Itu artinya kamu dan seluruh pengikutmu sangat layak dijadikan budak. Kurang ajar. Kamu dan pengikutmu lah yang harusnya tunduk dan meminta maaf atas kejadian di masa lalu itu. Perdebatan semakin memanas. Mereka bertempur dan berteriak kencang, membuat Kinarto terpental. Tidak ada kesepakatan yang terjadi. Aku pulang. Bagaimanapun, aku akan mempertahankan pernikahanku. Kami memutuskan di Ruat, dimandikan kembang 7 rupa, menziarahi makam Ki Gede dan Nyai untuk meminta izin. Saat aku ziarah ke makam Ki Gede, sehelai daun segar jatuh tepat di kepalaku. Padahal pohon asam dengan akar melingkar seperti terowongan itu sudah jauh aku lewati. Begitupun ketika aku ziarah ke makam Nyimas. Sehelai daun segar juga jatuh di kepalaku. Tidak ada pohon di sekitar pusara yang letaknya di dalam bangunan ini. Mungkinkah ini pertanda baik atau sebaliknya? Aku punya keyakinan tidak ada misteri yang tidak bisa dipecahkan. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Kendati masyarakat meyakini jika mengabaikan ucapan Ki Gede
maka anak kami akan cacat, atau salah satu dari kami yang cacat. Bahkan ada yang mengatakan salah satu dari kami akan meninggal dunia. Meskipun beberapa mitos dan kenyataan yang entah tepat atau tidak telah terjadi, aku tidak ingin mempercayai itu. Aku akan membuktikan bahwa keyakinan orang-orang tidak benar. Cacat, meninggal, itu persoalan takdir. Justru masyarakat yang memperkuat karena segala-galanya dihubungkan dan membuat mitos tidak pernah berakhir. Semakin hari, aku kukuh dengan keyakinanku. Tapi mimpi itu datang semakin kerap dan tidak mengenal waktu. Pagi, siang, sore, malam, mimpi itu selalu datang. Kita harus melakukan sesuatu. Benar atau tidak soal kutukan itu, hari ini kita tidak bisa mengelak untuk menghadapinya. Biarkan sejarah berlangsung. Sekarang tinggal bagaimana kita menjalaninya. Kami hidup dengan teror mimpi yang terus saja terjadi. Sampai kemudian aku terbangun dari tidur yang sangat melelahkan. Kepalaku begitu berat dan pening. Aku berjalan sempoyongan, membasuh muka, lalu bercermin. Bayangan di dalam cermin membuatku tercekik. Aku merabah wajahku yang lambat laun berubah. Matanya membesar, rahangku melebar. Di atas kepala terdapat mahkota berhias permata. Rambut diikat seperti sanggul dengan hiasan mirip dedaunan. Tubuhku menjadi kekar. Terdapat perhiasan seperti gelang, kelat bahu, kalung dan anting. Ditambah ikat pinggang pada celana hitam berlapis kain batik. Kau tak pernah bisa mengalahkanku. Jangan bermimpi. Lebih baik kau mencium kakiku. Aku terperanjat ketika mendapati istriku berubah dengan wajah yang lain. Rambutnya terurai mengenakan mahkota dengan tusuk konde dan hiasan berbagai ornamen. Tubuh bagian atasnya ditutupi kain sutra dengan kalung yang menjuntai. Sedangkan pada bagian bawahnya ia mengenakan kain bercorak bunga dengan ikat pinggang berhias permata 2 susun, memantulkan gemerlap keemasan. Ia terus mengucapkan kalimat menantang berulang-ulang hingga memekakan telinga. Semakin lama, suaranya berubah menjadi gaung yang menggema memenuhi seisi ruangan. Darahku sontak mendidih. Aku tampar dia, dia membalas. Aku pukul dia, dia membalas. Aku tendang dia, dia membalas. Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, berabad-abad. Cermin pecah, meja kursi jungkir balik, seisi rumah porak-poranda. Segala benda terlempar di mana-mana. Serangan terakhir, aku mengeluarkan keris
yang menyemburkan api, sedangkan istriku mengambil tusuk konde sebagai senjata. Perang di antara kami tak pernah usai. Sungguh, ini kutukan. Ini kutukan. Cirebon, Februari 2019, Januari 2021.